apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sempat buron selama 7 bulan, pelaku pencabulan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur di Kabupaten Oku Selatan tertangkap. Ratusan pedagang pasar 16 Ilir Palembang unjuk rasa tolak pembongkaran pasar. Mereka kecewa apa yang dijanjikan pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga komoditas sayur di Pasar Indralaya Kabupaten Ogan Ilir meroket. Kenaikan harga hingga 100%. Kita ke informasi pertama, tim Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur menangkap pelaku penimbun BBM bersubsidi di Desa Negeri Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Polisi juga menyita barang bukti berupa 2,7 ton BBM jenis Pertalite. Imam Muhtadin diringkus tim Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur di Desa Negeri Agung, Kecamatan Buai, Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pria berusia 28 tahun ini ditangkap lantaran melakukan praktek penimbunan BBM bersubsidi. Bersama pelaku, polisi menyita 80 jerigen yang berisikan 2,7 ton BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pelaku mengaku mendapatkan BBM bersubsidi ini dari sejumlah SPBU di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Rencananya BBM akan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal ke sejumlah warung dan pengecer. Kasus ini pun terbongkar setelah polisi melakukan penyelidikan usai mendapat laporan dari masyarakat. Di Negeri Agung, Jaya, Kecamatan Buai, Pemuka Peliung, Oku Timur, personel Satreskrim menemukan lelaki atas nama IM, inisial, didampingi perangkat desa setempat mengamankan 80 jerigen di mana terdiri daripada 35 jerigen berisikan 34 liter dengan total 2.720 liter. Diduga praktek penimbunan BBM bersubsidi ini telah berjalan cukup lama. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang ancamannya paling lama 6 tahun penjara dan denda sebesar 60 miliar rupiah. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berita selanjutnya, sebuah gudang di Palembang yang diduga dijadikan tempat penyimpanan BBM ilegal dirazia petugas gabungan. Gudang yang tidak berpenghuni itu lalu dibongkar dan diberi garis polisi. Sedang pemilik gudang masih diburu polisi. Operasi penertiban sejumlah gudang yang tidak memiliki izin resmi terus dilakukan petugas gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP Palembang. Salah satunya gudang yang berada di Jalan TPA 2, Kertapati, Palembang. Saat sampai di lokasi, petugas gabungan menggeledah dan menemukan belasan drum berukuran besar dan bak penampungan minyak. Namun sayangnya, petugas gabungan tidak menemukan adanya aktivitas di lokasi termasuk pemilik gudang. Diduga gudang ini dijadikan tempat penimbunan dan pengoplosan BBM ilegal. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya beberapa peralatan dan sisa minyak yang ada di lokasi. Setelah kita cek memang tidak ada operasi lagi, jadi pagarnya kita robohkan karena tidak memiliki izin, baik itu dari pemerintah maupun dari RT setempat. Guna kepentingan penyelidikan, gudang ini pun diberi garis polisi oleh petugas Satreskrim Polrestabes Palembang. Sedang pagar gudang setinggi 3 meter dirobohkan agar praktek serupa tidak kembali terulang. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Kita ke informasi lainnya, karena mencabuli anak tiri, seorang pria asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditangkap polisi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta. Perbuatan pelaku terbilang keji lantaran sudah 3 kali pelaku mencabuli korban yang masih di bawah umur.
Pelarian AJP selama 7 bulan terhenti setelah ia ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. AJP ditangkap lantaran tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur sebanyak 3 kali sejak tahun 2021 hingga tahun 2022. Usai ditangkap, AJP kemudian dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Terungkap, AJP tega mencabuli anak tirinya lantaran sakit hati dengan istrinya yang juga ibu korban karena telah berselingkuh dengan pria lain. Kasus pencabulan ini terungkap setelah korban menceritakan semua perbuatan pelaku kepada ibu kandungnya. Untuk motif yang sampai saat ini kita dapatkan dari BAP, dia merasa sakit hati dengan istrinya ini. Artinya dengan pelapor, dengan ibu inisial NT. Ada masalah-masalah yang lain, tapi itu tidak serta-merta kemudian bisa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau berkekuatan hukum mempunyai ancaman pidana di situ. Apapun alasannya, kita tidak boleh melanggar hukum. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan sepeda motor yang dipergunakan pelaku saat kabur dari rumah. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Seorang pria di Palembang nekat mencuri ponsel milik penjaga gerai pulsa. Pencurian dilakukan pelaku saat korban tertidur. Salah satu gerai penjual pulsa di Jalan Ki Muara Ogan, Kertapati, Palembang disatroni seorang pencuri. Terlihat dari rekaman kamera pengawas, pelaku nekat menyelinap di antara kawat pembatas gerai. Kemudian pelaku mengambil sebuah ponsel yang berada di dalam saku baju korban yang sedang tertidur lelap. Diduga pelaku memanfaatkan situasi sekitar tempat kejadian yang saat itu sepi. Kamu tuh HP itu di dalam ini kan, dalam sini. Terus yang si pelaku itu pakai tangkis digesernya pas dalam hari itu tuh masuk pada di dalam ini. Ya tuh masuk sampai ke langsung sampai di dalam itu kalau digeser-gesernya tadi. Jadi dia masuk langsung. Akibat peristiwa ini korban menderita kerugian sebesar 3 juta rupiah. Berbekal rekaman video, korban telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polsek Kertapati. Dedy Ruansyah melaporkan dari Palembang. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo membeli seekor sapi kurban jenis simental milik peternak di Palembang. Sapi berbobot 1 ton itu telah diperiksa kesehatannya dan laku terjual 92 juta rupiah. Ini adalah Baba, sapi milik Presiden Jokowi yang dibelinya dari seorang peternak di kawasan Tegal Binangun, Pelaju, Palembang. Sapi jantan jenis simental ini memiliki bobot 1 ton yang dijual seharga 92 juta rupiah. Pemilik sebelumnya Ibrahim Amsyah tidak percaya. Sapi peliharaannya yang berusia 3,5 tahun dipesan untuk orang nomor 1 di Indonesia. Sebelum laku terjual, sapi ini selalu mendapat perawatan khusus seperti mandi setiap hari, diberi makan dan juga vitamin khusus. Sapi milik Ibrahim terpilih menjadi hewan kurban Jokowi setelah mengalahkan 4 sapi lainnya yang menjadi kandidat. Dapat kita ini ya ada berita sih ya, jadi kita ajuin ini. Oh, diajuin. Diajuin, syukur-syukur dipilih, ternyata alhamdulillah dipilih. Dulu kalau tidak salah kandidatnya 5, tapi sapi kita yang terpilih. Oh, waktu ngajuin itu kategorinya apa aja Pak yang harus dipenuhi? Kategorinya sih ya Bobot misalnya? bobot, Ya. sudah itu tanduk bagus, ya macam-macam lah. Sehat Pak ya? Sehat, yang terutama sehat. Setelah diperiksa oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, sapi milik Jokowi dinyatakan sehat. Sapi ini rencananya akan diserahkan kepada pihak panitia kurban Masjid Agung Sultan Mahmud Joyo Wikromo 1 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha. Dedy Ruansyah melaporkan dari Palembang.